Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada video perkuliahan saya yang hari ini akan membahas tentang inventory atau persediaan. Nah, untuk perkuliahan hari ini saya akan adakan secara asinkron, jadi silahkan nanti bisa melihat dari videonya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas tentang apa itu persediaan dan apa kepentingannya bagi perusahaan. Ya, jadi persediaan itu merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang ada di dalam perusahaan. Mengapa penting? Karena di dalam banyak sektor itu membutuhkan persediaan, terutama misalkan sektor logistik, kemudian sektor perdagangan, ya, kemudian sektor manufaktur. Itu semua tentunya akan ada yang disimpan atau disediakan di dalam suatu perusahaan. Ya, intinya adalah bagaimana keputusan-keputusan inventory kita itu dapat menekan biaya dan juga menambahkan keuntungan bagi perusahaan kita. Itu intinya. Ya, jadi kemudian tentunya selain sektor-sektor yang tadi saya sebutkan, sektor lain juga tidak menutup kemungkinan akan harus menambah atau harus melakukan yang namanya manajemen persediaan, ya, karena jenis-jenis persediaan itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Ya, jadi di sini menurut buku Heiser dan Render ada 4. Yang pertama itu adalah raw materials atau bahan baku. Ya, jadi kita itu menyimpan bahan baku. Kemudian kita menyimpan yang kedua work in process. Ya, ketika kita adalah perusahaan manufaktur atau kita harus memproses sesuatu, maka ada saatnya suatu proses itu akan berhenti dan kemudian kita harus menyimpan. Ya, kemudian untuk nantinya dilanjutkan lagi. Bagaimana persediaan itu keputusan persediaan itu mencakup di dalam work in process ini, ya. Kemudian ya, yang ketiga ada yang namanya maintenance, repair, operating inventory. Ya, tentu ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan, ya. Ketimbang nanti perusahaan harus tidak menyimpan, ya, karena nanti ketika ada maintenance misalkan di dalam mesin perusahaan tiba-tiba ada trouble, kemudian kita harus yang namanya melakukan perbaikan secepatnya supaya tidak proses produksi itu tidak berhenti. Ya, kemudian yang keempat ada yang namanya finished goods atau produk barang-barang yang sudah jadi kemudian belum ditransportasikan. Ini bagaimana menyimpannya di suatu penyimpanan atau di suatu inventory, ya. Ini juga menjadi salah satu yang dikelola di dalam inventory ini. Nah, kemudian apa fungsi dari persediaan menurut Heiser dan Render? Yang pertama itu kita harus menggunakannya untuk memisahkan atau mengelompokkan berbagai bagian dari proses produksi. Ya, kalau mungkin pernah dengar tentang ABC analisis atau analisis kepentingan, di mana satu barang yang kita simpan itu bisa lebih penting dari barang lain. Nah, itu bagaimana cara mengelompokkannya, ini adalah salah satu fungsi inventaris tadi atau inventory. Kemudian yang kedua untuk melompokkan fungsi fluktuasi permintaan dan menyediakan stok barang bagi pelanggan. Ya, pelanggan ini tentunya ingin mendapatkan produk dari perusahaan itu secara cepat dan murah dan selalu tersedia. Sehingga dengan kita menyimpan atau menyediakan, maka fluktuasi permintaan yang naik turun itu bisa kita atur secara lebih baik. Dan kemudian juga nantinya ke depannya membantu dalam hal forecasting atau peramalan. Yang ketiga, kita juga memanfaatkan fungsi inventory atau persediaan adalah memanfaatkan diskon kuantitas. Seperti yang kita ketahui ketika kita membeli dari vendor atau dari pemasok kita, pembelian dalam jumlah banyak itu biasanya akan mengurangi harga pokok barang. Dan ini juga
selain dari harga pokok tadi, kita juga bisa mengurangi dari segi pengiriman. Ya, tentunya mengirim satu kali itu lebih ekonomis dibandingkan dengan mengirim berkali-kali. Nah, yang keempat, fungsi inventory ini adalah melindungi nilai dari barang atau dari produk kita. Bayangkan kalau produk kita, bahan bakunya kita tidak menyimpan atau kita tidak melakukan persediaan, kemudian tiba-tiba naik harganya. Nah, tentunya ini akan berdampak kepada produk kita sendiri, ya. Produk kita menjadi mahal karena bahan bakunya naik. Ya, ini persediaan ini sering bermasalah ya di Indonesia ini, terutama kalau kita tahu persediaan masalah bahan bakar ya. Contohnya minyak gitu ya. Jadi kita ini selalu ketika harga minyak tinggi, melambung tinggi, maka harga-harga bahan bakar itu juga akan tinggi karena kita tidak punya tempat untuk menaruh atau menyimpan atau melakukan persediaan, sehingga fluktuasi itu menjadi lebih sering. Ya, jadi ini adalah fungsi-fungsi dari persediaan. Nah, kemudian saya akan langsung ke membahas tentang soal. Di sini ada soal tentang CV Arizona. Ini adalah perusahaan manufaktur agen pembelian. CV Arizona ini melakukan negosiasi suatu komponen. Permintaan komponen tersebut adalah sekian, 250.000 unit per 250 hari kerja per tahun dengan biaya penyimpanan sebesar Rp50 per komponen. Biaya pemesanan Rp35.000 dan supplier memerlukan waktu 10 hari untuk pengiriman. Nah, tentukan EOQ-nya, reorder point, dan total cost. Sebelum kita ke POM, saya akan membahas dulu tentang soal ini. Ya, jadi soal ini kita harus betul-betul lihat komponen-komponennya ya. Nah, jadi kita punya 250.000 unit, ini adalah permintaan atau demand. Ya, 250.000 unit. Biasanya kita akan menggunakan D besar ya untuk demand. Kemudian 250 hari kerja per tahun ini adalah day per year ya, jadi atau hari per tahun, DY biasanya kita simbolkan dengan D kecil, Y kecil ya. Selanjutnya biaya penyimpanan sebesar Rp50 per komponen, tapi nanti ini akan dikalikan dengan permintaan dari komponen tersebut. Jadi Rp50 ini kita sebut dengan holding cost ya, atau biasanya disimbolkan dengan H besar. Nah, biaya pemesanan 35.000 itu artinya adalah biaya yang harus kita keluarkan ketika kita akan memesan. Ya, ini mungkin merupakan penggabungan dari biaya transportasi, biaya handling material, biaya untuk packing dan lain sebagainya ya. Dan ini 35.000 dihitung-hitung per komponennya. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai S besar ya. Kita simbolkan sebagai S besar atau setup cost. Ya, jadi nanti saya akan jabarkan lagi satu persatu. Kemudian yang terakhir, supplier memerlukan waktu 10 hari untuk pengiriman. 10 hari untuk pengiriman ini kita sebut dengan lead time, L. Jadi ini diketahui, D itu demand, DY itu days per year, atau hari kita membutuhkannya. Jadi kalau kita bagi demand dengan days per year itu, kita akan mendapatkan rata-rata harian, ya, membutuhkan berapa komponen rata-rata harian. Kemudian ada H, yaitu holding cost, biasanya akan dikalikan dengan unit permintaan tersebut atau dengan demand. Ya, kemudian juga ada S atau setup cost, biaya pemesanan, kemudian ada lead time. Nah, setelah diketahui, langkah selanjutnya adalah kita akan membuka. Jadi di sini saya akan membuka POM.
Ini saya akan buat baru dulu ya. Pertama-tama kita membuka modul, kemudian kita klik Inventory Management. Ya. Kemudian setelah dari modul Inventory Management, kita ke File, New, lalu masukkan EOQ, ya, Economic Order Quantity. Nah, kita sebutkan CV-nya tadi, kita ganti judulnya CV Arizona. Nah, ini karena ada reorder point, tadi menentukan reorder point, kita harus compute reorder point, kemudian klik OK. Nah, nanti ini ada parameter yang harus kita masukkan sesuai dengan soal yang sebelumnya. Nah, jadi ini soalnya tidak bisa share, tapi saya akan membacakan diketahuinya ya. Jadi diketahui untuk demand-nya itu adalah 250.000 unit. Kita klik, kemudian setup ordering cost-nya adalah 35.000 dan holding cost Rp50 per unit. Unit cost-nya tidak ada, jadi kita kosongkan. Kemudian days per year, karena ada, kita tulis 250 hari ya per tahun. Kemudian daily demand rate tidak ada, dan lead time-nya 10 hari. Nah, ini adalah yang kita isikan karena kita diketahui. Kemudian apa yang kita lakukan? Tadi diminta untuk menentukan EOQ-nya. Satu, Economic Order Quantity. Caranya kita tinggal klik solve. Ya. Nah, di sini akan diketahui banyak hal ya. Jadi EOQ di sini adalah yang akan saya garis, yang akan saya kotak warna merah ini ya. Maximum inventory level 18.708 unit. Ya, jadi ini namanya bukan economic order quantity tapi optimal order quantity kalau di sini. Ya, biasa disimbolkan dengan Q bintang. Kemudian selanjutnya yang harus kita lihat di sini adalah tadi diminta juga untuk menentukan reorder point. Nah, reorder point diketahui di sini. Reorder point pada 10.000 unit. Maksudnya apa reorder point itu? Reorder point adalah titik di mana kita harus segera memesan sehingga kita tidak kehabisan barang tadi, ya, komponen tadi. Karena kalau kita memesan, kita ada waktu 10 hari sampai barang itu habis, kita perkirakan. Seperti itu. Ya, jadi, oke, setelah nanti misalkan ada barang lebih dari 10.000, kita belum order. Tapi kalau nanti dia sudah mencapai titik 10.000 unit, kita harus mulai melakukan order atau mulai mencari komponen tadi, ya. Dan yang terakhir adalah menentukan total cost-nya. Total cost ini di sini ya. Jadi nomor 1 itu tadi menentukan EOQ-nya, kemudian nomor 2 adalah menentukan reorder point, dan kemudian nomor 3 adalah menentukan cost keseluruhan. Dan jumlah-jumlah ini bisa kita hitung secara manual. Ada perhitungannya yang sudah saya sediakan di slide yang akan saya share juga nantinya. Ya. Kemudian kita lihat juga selain dari solusi ini, kita juga punya solusi yang lainnya yang berbentuk grafik. Ini adalah grafik yang mengikuti tadi ya, inventory, cost, dan lain-lain. Nah, ini dimana kita bisa lihat ada total cost-nya, grafik ini. Kemudian ada holding cost, biaya penyimpanan, dan kemudian ada setup cost yang menurun. Ya, jadi melandai seperti ini, turun. Ya, karena permintaan cost-nya akan semakin turun, tapi holding cost-nya akan semakin naik karena unitnya bertambah. Ya, jadi itu cara mencari yang tadi ya, dengan cara mencari EOQ dengan POM. Ya, terima kasih. Nanti akan saya lanjutkan dengan video di part 2.